Bagi Yesus, Tuhan kami tidak ada yang mustahil. Malam hari ini kami percaya yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan beri kelegaan, pertolongan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang terikat dengan kuasa gelap, haleluya, dilepaskan, terikat dengan dosa, alami kelepasan, alami pertolongan Tuhan malam hari ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan, dan urapan Allah atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan malam hari ini oleh anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan yang ajaib dan luar biasa bagi setiap kita. Kita dalam syukur kepada Tuhan ya. Sampai malam hari ini Tuhan sudah menolong kita dan menyertai setiap kita dan menguatkan setiap kita pribadi lepas pribadi di ibadah raya yang kedua ini. Saudara alami berkat dan pertolongan Tuhan yang ajaib bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan malam hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal ke-7. Dari ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Perhatikan firman Tuhan saudara-saudara. Injil Matius, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi suatu warning bagi kita. Waspadalah ya. Nasihat firman Tuhan bagi kita malam hari ini supaya setiap kita waspada. Karena banyak orang terjebak ya, oleh rayuan gombal ya. Para nabi-nabi palsu yang kini marak di mana-mana ya. Seperti firman Tuhan katakan, yang menyamar ya, dengan menyamar seperti domba ya, serigala berbulu domba, yang menawarkan kenikmatan dan kemudahan-kemudahan ya, yang menawarkan hal-hal yang indah, padahal mereka sebenarnya liar dan ganas, dapat menerkam dan menghancurkan iman kita kepada Kristus Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Ini merupakan suatu nasihat bagi kita supaya kita waspada terhadap serigala yang berbulu domba yang menawarkan kenikmatan, kemudahan-kemudahan dunia. Kejam, ganas, dapat menerkam,
dan menghancurkan iman orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Yesus menasihatkan ya, lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya dan kepada gereja Tuhan supaya kita waspada dan kita harus menguji segala sesuatu. Ya. Jangan cuma lihat batangnya atau daunnya dan juga carangnya. Bahkan bunganya yang wangi atau penampilannya yang wow. Yang penampilannya hebat, soleh. Ya. Tetapi kita harus lihat. Seperti yang disampaikan oleh Yesus. Lihat buahnya. Lihat buahnya. Jangan lihat batangnya. Jangan lihat daunnya yang wangi. Jangan terpesona dengan daunnya yang wangi. Dan penampilannya yang hebat dan wow. Tapi lihat buahnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala yang buas. Jahat. Pengajar-pengajar sesat. Pendusta. Kata firman Tuhan. Seorang yang berlagak tahu ajarannya tidak sehat dan jago bersilat lidah. Bicaranya banyak omong kosong. Ceroboh. Tidak jujur dan hidup dalam perzinahan dan seringkali menubuatkan penglihatan-penglihatan yang bohong atau ramalan-ramalan hampa kosong. Mimpi-mimpi dusta. Nubuatan-nubuatan menurut rekaan diri sendiri. Sepertinya dia disuruh Tuhan padahal tidak. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan menyesatkan rakyatnya. Dan mengajak rakyatnya untuk berzina. Dan tentu bekerja untuk kemuliaan diri sendiri. Keuntungan diri sendiri. Dan Yesus menasihatkan supaya kita saudaraku yang perhatikan. Kita waspada. Supaya kita jangan sampai terseret. Mereka mungkin mengaku Kristen. Tapi tidak menyembah kepada pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tidak menyembah kepada penciptanya. Namun menyembah kepada ciptaan manusia. Bukan menyembah kepada pencipta langit, bumi dan segala isinya. Menyembah ciptaan manusia. Ini saya jelaskan supaya saudara bisa mengidentifikasi saudaraku yang kasih Tuhan. Dan saudara bisa lihat dalam Roma pasal yang pertama. Surat Roma pasal yang pertama. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya.
Amin. Ya, kita bisa mengidentifikasi saudara. Mereka mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Tuhan. Mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mau menerima ajaran yang sehat. Tidak mau menerima perkataan-perkataan Tuhan. Dan sudah pernah saya sampaikan dalam kitab Yeremia. Mereka tidak mau menerima ajaran Tuhan, ajaran yang sehat. Mereka mengajarkan ajaran mereka sendiri. Dan mereka lebih suka jalan yang lebar. Jalan yang lebar. Tidak ada aturan. Firman Allah di dalamnya. Dan hidup sesuka-sukanya mereka. Ini kita perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti Nabi Bileam yang bernubuat punya kuasa. Punya kuasa Allah. Tetapi menyuruh bangsanya dalam perzinahan. Saul, seorang yang diurapi Tuhan, namun berbalik dari jalan Tuhan. Yudas, yang mengusir setan, namun membuka telinga kepada setan, kepada iblis, dan menjadi anak iblis. Dan akhirnya dalam kebinasaan. Dan semua ini, mereka ini akan berakhir dalam kebinasaan. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-7, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Karena tidak ada buah yang baik yang dihasilkan oleh mereka. Sehingga pohon itu ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon itu dicampakkan, ditebang. Karena tidak berguna. Dan dicampakkan ke dalam api. Berakhir dalam kebinasaan. Dongeng dan omong kosong. Cerita-cerita dongeng dan tahayul. Tidak akan membawa saudara kepada keselamatan. Kepada kemenangan. Kepada kekuatan. Kepada sukacita yang abadi. Kepada kegerakan roh Allah. Sebagaimana pujian telah kita dengar. Bahwa ada gerakan roh Allah. Di sini, di hati kita, di hidupmu. Di tempat di mana engkau tinggal, di gerejamu. Di situ ada kegerakan roh Allah. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dan kepada kita malam hari ini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan setiap pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan kitalah carang-carangnya. Kita harus melekat kepada Yesus. Katakan haleluya. Kita harus menerima, menikmati perkataan-perkataan Yesus. Perkataan-perkataan firman Allah, ajaran-ajaran Tuhan Yesus, nasihat-nasihat Tuhan Yesus. Sebagaimana firman Tuhan katakan, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Dengan demikian kamu akan berbuah banyak. Dan saudara akan dikenal menjadi murid Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan.
Yesus mengajarkan hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran kepada setiap kita. Yesus adalah nabi yang benar. Dialah gembala yang baik, dia guru terbaik. Dialah penginjil terbaik. Dia rasul yang terbaik. Dia gembala kita. Dia guru kita. Tidak ada kepalsuan di dalam Yesus. Tapi ada kebenaran, ada kesucian, ada kekudusan. Ada ketaatan, ada kesetiaan. Ada kasih yang sempurna dari hidupnya Yesus yang didemonstrasikan kepada setiap kita. Katakan haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, jangan lagi ragu mengiring Yesus. Jangan ragu melekat dengan Yesus. Jangan ragukan sedikit pun perkataan-perkataan firman Allah. Jangan ragukan nasihat-nasihat ataupun perkataan-perkataan Yesus yang terus mengajarkan, menguatkan saudara, membangun, menyehatkan setiap kita. Katakan haleluya. Haleluya. Luar biasa saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saudara bisa lihat bagaimana kehidupan Yesus selama Yesus di muka bumi ini. Dia hidup. Dia hidup suci, dia hidup benar. Dia hidup dalam kebenaran. Bukan hanya bicara kebenaran, tapi dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup seturut kehendak Bapa di surga. Dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dia ada di tengah-tengah bumi ini. Dia melaksanakan kehendak Bapa di surga. Katakan haleluya. Kepada siapa lagi kita mau belajar? Kita harus melekat dengan Yesus. Supaya saudara menghasilkan buah yang banyak. Katakan haleluya. Perkataan Yesus yang akan terus mengajar kita. Yang akan mengubahkan hidup kita. Yang menguatkan setiap kita. Yang mengajar, mengedukasi. Membangun, memberkati, menghidupkan setiap kita. Luar biasa. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada rekayasa. Sekalipun banyak orang menuduh Yesus dengan hal-hal yang tidak benar. Menolak Yesus. Mereka membunuh Yesus. Mereka menganiaya Yesus. Tapi Yesus mengasihi mereka. Yesus tidak membalas kejahatan. Selalu berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Katakan haleluya. Jadi jelas kita lihat buahnya mengajarkan kepada kita untuk selalu mengasihi dan mengampuni dan memberkati. Menjadi berkat saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat karakter Yesus, kepribadian Yesus. Pelayanan Yesus. Ketaatan Yesus. Taat sampai mati. Taat sampai mati. Di kayu salib. Taat kepada Bapa di surga. Katakan haleluya. Dan Yesus mengajarkan kepada kita. Melewati jalan yang sempit. Narrow way. Bukan jalan yang lebar. Yesus tidak membawa kita kepada jalan yang gampang. Tapi jalan yang sempit. Saking sempitnya, cuma satu ada kehendak di situ. Yaitu kehendak Bapa di surga. Tidak ada kehendak manusia lagi di situ. Itulah ajaran Yesus. Katakan haleluya. Kita akan lihat buahnya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana kelakuannya, bagaimana karakternya, bagaimana doktrinnya, bagaimana ajarannya. Ajarannya selalu mendorong kita kepada kesucian, kekudusan, dan pertobatan. Kebenaran saudaraku yang kasih Tuhan dan demonstrasi kuasa Allah. Itulah ajaran Yesus. Namun ajaran para nabi palsu dan guru-guru palsu, saudaraku yang dikasih Tuhan,
menyesatkan. Mereka mengusir setan. Namun mereka menjadi anak setan. Karena membuka telinga kepada setan. Mereka tadinya diurapi oleh Tuhan. Tapi karena arogansi. Akhirnya roh jahat yang menguasai hidup mereka. Ini hati-hati. Kita harus menjaga hidup kita. Katakan haleluya. Dan saudara bisa lihat. Kita cek hidup kita. Apakah kita mengikuti ajaran Yesus? Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, apakah kita mengikuti ajaran Yesus? Nabi yang benar, yang tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, di dalam perkataannya, di dalam karakternya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan di dalam hidupnya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, kekhawatiran di dalam hidup Yesus. Ada sukacita, ada kemenangan di dalam Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Mungkin ada orang yang berkata, saya sudah mengusir setan. Saya sudah menyembuhkan orang sakit. Saya orang yang diurapi Tuhan. Bukan urapan yang menunjukkan kedewasaan rohani kita. Bukan pelayanan yang hebat menunjukkan kedewasaan rohani kita. Bukan kesibukan atau rutinitas yang hebat menunjukkan bahwa kita ini punya kedewasaan rohani. Oh, dia punya urapan yang hebat. Bukan itu yang menjadi ukuran. Tapi bagaimana hidupnya. Karena itu firman Allah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ya, kalau satu rumah saja dia gak bisa berdamai. Kamu lihat saja, dia pelayanan. Tapi dalam satu rumah saja tidak ada damai. Ya. Satu rumah, satu gereja, satu pelayanan, tapi tidak bisa berdamai. Satu ranjang, suami istri, tapi pelayanan tidak ada damai. Tidak bisa berdamai, tidak bisa mengampuni. Ini perlu dipertanyakan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Katakan haleluya. Katakan amin. Ya, pengajaran yang sehat. Pengajaran Yesus, pengajaran yang sehat, pengajaran yang murni. Dan saudara harus lihat, di akhir zaman ini saudara akan lihat pengajaran yang sehat, pengajaran yang murni. Mana pengajaran yang murni? Yang tidak kompromi dengan dosa. Banyak orang bernubuat, jago bernubuat, tapi kompromi dengan dosa. Oleh karena dorongan dari diri sendiri, bukan karena dorongan Roh Kudus. Bernubuat untuk membangun itu harus dengan dorongan Roh Kudus. Bukan karena dorongan dari diri sendiri atau rekayasa dari diri sendiri. Tapi berbicaralah karena dorongan Roh Kudus. Katakan haleluya. Membangun, memberkati. Perkataan Yesus menyehatkan. Ajaran Yesus menyehatkan. Ajaran Yesus memperbaiki kelakuan kita. Menyehatkan, menghidupkan gereja Tuhan. Gereja yang lahir dari proses salib. Itulah gereja Tuhan. Gereja yang hidup. Gereja yang mengalami proses. Gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja yang terus dibersihkan.
oleh api Roh Kudus. Dan pengajaran Yesus akan memperbaiki kelakuan kita. Akan mengajar kita menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas, yang wise, bijaksana, setia. Mengajar kita hidup dalam kesucian, dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan selalu menguatkan kita. Dan menuntun kita kepada kehendak Bapa di surga. Katakan haleluya. Katakan amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, malam hari ini izinkan Roh Kudus untuk menolong setiap kita. Izinkan saudaraku yang kasih Tuhan, firman Allah bekerja dalam hidup kita, mengajar kita. Perkataan-perkataan Yesus, perkataan-perkataan firman Allah, ajaran dan nasihat Tuhan Yesus yang mengingatkan kita malam hari ini supaya kita berhati-hati, supaya kita cerdas, bisa memperhatikan, mengidentifikasi mana pelayanan yang benar. Katakan haleluya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus. Pelayanan yang dibangun dengan dasar daging dan ambisi-ambisi duniawi, cepat atau lambat, pelayanan itu akan hancur dan menuju kepada kebinasaan. Baik yang melayani dan juga akan dilayani, mereka akan menuju kepada kebinasaan. Karena mereka akan mengajarkan ajaran-ajaran manusia. Ajaran-ajaran mereka sendiri bukan ajaran Tuhan Yesus. Yang mengajarkan supaya kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam ketaatan. Hidup dalam kesetiaan dan kesucian. Dalam kelengkapan senjata Allah. Katakan haleluya. Tidak mudah saudaraku yang kasih Tuhan melewati jalan yang sempit. Bayar harga. Segala sesuatu yang duniawi di dalam hidup kita harus dihabisi. Tidak ada lagi keinginan-keinginan duniawi, keinginan diri sendiri di dalamnya. Yang ada adalah kehendak Allah. Kehendak Tuhan Yesus, kehendak Bapa di surga. Jadilah kehendakmu. Di jalan ini kita diproses jalan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Dan saya percaya setiap kita mengikuti jalan Tuhan, mengikuti proses, Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus akan menguatkan saudara. Roh Kudus akan menghibur saudara. Akan memampukan. Ada kekuatan yang tak terbatas, yang terus menguatkan setiap kita, mengaliri hidup kita, menopang kita, menguatkan setiap kita, melewati jalan yang sempit itu. Melewati setiap proses-proses, step by step yang kita lewati dalam hidup kita, dalam menuju kepada kedewasaan rohani. Oh, Roh Kudus akan menolong kita, akan menuntun kita. Ketika kita merasa tidak mampu, Roh Kudus terus menolong kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Mungkin saudara juga pernah merasa lelah jadi orang Kristen, mungkin jadi hamba Tuhan. Wah, merasa lelah. Ya, berserulah kepada Tuhan dan minta pertolongan dari Roh Kudus dalam hidupmu, supaya engkau tetap dikuatkan, ditopang, dituntun, dihiburkan. Kadang engkau merasa sendiri, tapi ada Tuhan yang menyertai, yang menguatkan, meyakinkan, memampukan saudara
berjalan di dalam proses-prosesnya Tuhan. Dan Tuhan akan terus mendewasakan saudara. Sehingga saudara menghasilkan buah yang banyak. Ada buah pertobatan, ada buah roh, ada jiwa-jiwa yang saudara bawa kepada Kristus. Ada jiwa-jiwa yang saudara tuntun setiap hari kepada Yesus. Ada jiwa-jiwa yang saudara kuatkan dengan firman Allah. Saudara, ada jiwa-jiwa yang saudara bangun setiap hari dengan firman Allah. Saudara membangun mereka dengan dasar yang teguh, yaitu firman Allah. Sehingga mereka menjadi satu bangunan yang kokoh, yang tidak mudah digoyahkan oleh arus dunia ini, oleh badai yang terus menggoncang. Saudara membawa jiwa-jiwa itu kepada Yesus dan membangun mereka dengan firman Allah yang hidup. Katakan haleluya. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada buah, ada terang Allah yang saudara tampilkan setiap hari. Dan mereka akan menikmati terang yang saudara bawa itu. Dan mereka akan merasakan terang itu. Dan mereka akan dituntun, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi karena ada terang Kristus di dalam hidup saudara. Yaitu Roh Kudus yang terus menyala, bekerja. Katakan haleluya. Mari malam hari ini saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, tampilkan, hasilkan buah. Dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ini sebenarnya kembali sedikit. Dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ini bukan sebuah ancaman, tapi peringatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak baik, ayat 10. Dan setiap pohon yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Pasti ditebang. Dan dibuang ke dalam api. Tuhan tidak mau hidup kita ini menjadi sia-sia. Berakhir kepada kebinasaan. Tapi Tuhan mau supaya hidup kita ini berguna. Karena itu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus membeli saudara dan saya dengan nyawanya, dengan darahnya yang mahal. Membeli kita dengan mahal, dengan darahnya lunas. Karena kita berharga, katakan haleluya. Dan Tuhan mau supaya setiap kita menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Lewat hidup kita, banyak orang yang mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Itu yang perlu setiap hari. Lewat hidup kita, lewat apa yang kita lakukan, orang bisa mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya dikunjungi oleh keluarga kami. Kalau datangi agak sedikit konotasi kurang baik. Dikunjungi oleh keluarga kami dari istri saya. 1 tahun yang lalu di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Denpasar ini, istrinya melahirkan dalam posisi darah tinggi, sakit ginjal dan jantung. Dan sudah keluar darah dari hidungnya. Dalam posisi kritis. Dan kami berdoa. Dalam posisi kritis saya diundang datang di rumah sakit. Dan saya berdoa. Tuhan jamah. Tolong Tuhan jamah. Sembuhkan. Oleh bilur-bilur saudaraku ini. Sembuh dalam nama Yesus. 1 tahun yang lalu.
Dan dia terpisah dengan anaknya. Dia di ruangan ICU, bayinya ada di ruang anak. Tidak bisa dikasih kasih karena mamanya, ibunya ini dalam keadaan darurat. Karena darah sudah keluar dari hidungnya. Paru-parunya sudah bermasalah, parah. Jantungnya dan ginjalnya. Tapi demi nama Yesus, Allah kita yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang hidup, nama yang memberkati dan menguatkan, sembuh dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan hari ini sehat. Berapa hari kemudian setelah doakan, pulang dari rumah sakit. Katakan haleluya. Dan hari ini datang mengunjungi kami. Sejak dari rumah sakit itu tidak pernah jumpa memang. Dan kami juga sungkan untuk mengunjungi karena situasi kondisi sekarang ini. Dan puji Tuhan mereka datang mengunjungi kami. Ya, dan membawa berkat Tuhan. Katakan haleluya. Iya. Ya, saya bukan karena berkatnya, tapi saya bersuka cita, saya menangis mendengar kesaksian bahwa kuasa Tuhan itu mereka alami, kasih dan kuasa Tuhan. Harapan Tuhan dan doa saya, doa para rasul, para gembala, supaya saudara, jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya, supaya kita aktif mendemonstrasikan kasih dan kuasa Tuhan. Ada buah yang kita tampilkan, yang bisa dinikmati oleh orang lain, oleh keluarga kita, oleh saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Percayalah, ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam ketulusan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam Kristus Yesus, saya percaya saudara juga adalah pembawa kegerakan roh Allah. Katakan haleluya. Saudara akan dipakai Tuhan membawa gerakan roh Allah. Karena ada kegerakan roh Allah di dalam hidupmu dan di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah kotamu, dan saudara akan dipakai Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Doa kami, doa saya pribadi dari tempat ini, semua yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, terimalah ajaran Tuhan Yesus. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tapi terimalah ajaran Tuhan Yesus, perkataan-perkataan Yesus. Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Nabi yang benar, yang mengajarkan setiap kita kepada kekudusan, ketaatan dan kesetiaan dan kemurnian dalam kasih yang sempurna. Malam hari ini bukalah hatimu untuk Yesus dan mengiring Yesus. Bukalah hatimu dan setialah untuk mengiring Yesus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau dilawat malam hari ini. Engkau diberkati malam hari ini. Engkau dilawat di dalam nama Yesus. Engkau dikuatkan malam hari ini. Engkau diberkati malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus menuntun setiap kita malam hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Jalan sendiri.
Tanpa roh-Mu ya Tuhan, tanpa roh-Mu, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu ya Tuhan. Roh-Mu, bawalah diriku kepada, haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Ku beri syukur dalam
indah, simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib. Amin, haleluya. Haleluya. Ajaib namamu. Haleluya, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Izinkanlah saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kita dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus setiap hari, dan oleh dorongan Roh Kudus setiap hari. Dan saya percaya setiap kita akan selalu dibawa kepada kebenaran. Roh Kudus akan membawa kita kepada kesucian, kepada kekudusan, kepada kekuatan dan penghiburan, kepada kehendak Bapa di surga. Roh Kudus akan membawa kita menyembah kepada Yesus Kristus. Tapi roh jahat, roh setan dan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, serigala berbulu domba akan membawa orang kepada kesesatan, kepada kebinasaan, kepada kesia-siaan, kepada kehancuran. Namun Roh Kudus dan perkataan Tuhan Yesus Kristus, perkataan-perkataan Allah, firman Allah yang hidup, ajaran Tuhan Yesus yang selalu menyehatkan kita, menguatkan, membangun, menyucikan dan menguduskan setiap kita, menjamin hidup kita. Karena di dalam perkataan Tuhan ada janji-janji Allah yang hidup, yang hebat dan nyata dalam hidup kita. Firman yang berkuasa, yang menyehatkan engkau malam hari ini, yang melepaskan saudara malam hari ini dari segala ikatan-ikatan kuasa gelap, ikatan-ikatan dosa, membebaskan, memerdekakan engkau malam hari ini, memulihkan keadaanmu malam hari ini, memberkati engkau malam hari ini, menolong engkau, menuntun engkau, menguatkan saudara malam hari ini, dan memberkati, menyembuhkan penyakitmu, memulihkan masa depanmu, memulihkan usahamu, memulihkan rumah tanggamu, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Perkataan Yesus yang hidup membangkitkan saudara malam hari ini dari keterpurukan, dari kehancuran, dan engkau menikmati kembali kasih dan kuasa Tuhan. Minta malam hari ini supaya engkau dituntun oleh Roh Kudus. Minta malam hari ini supaya Roh Kudus menuntunmu, memegangmu, menguatkanmu, memampukan setiap kita melewati jalan yang sempit, jalan yang sukar, jalan yang sukar, jalan yang sempit. Roh Kudus menolong setiap kita, memimpin setiap kita, menguatkan setiap kita, menghiburkan, oh haleluya, setiap kita dalam pengiringan kita kepada Yesus. Oh haleluya, ada tantangan, ada persoalan, ada ancaman, ada aniaya, ada penderitaan. Namun Roh Kudus menolongmu, Roh Kudus menguatkanmu, oh menopangmu, menyucikanmu, membersihkanmu dengan apinya dalam nama Yesus. Malam hari ini engkau dibebaskan, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan di dalam nama Yesus. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, tuntun aku setiap hari, kuatkan aku Roh Kudus, topang aku Roh Kudus dalam nama Yesus. Lawat aku Roh Kudus, jamah aku, kuasai hidupku, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Ada harmoni di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Oh haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau diberkati malam hari ini, engkau dikuatkan malam hari ini, engkau terima lawatan Tuhan, engkau haleluya
menikmati berkat Tuhan. Tidak lagi dalam kesunyian, tidak dalam kehampaan, namun dalam penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama, tidak kebingungan, tidak dalam kesunyian, dalam kehampaan, namun dalam kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian, ada pengharapan, ada pertolongan. Oh, ada jaminan, ada masa depan. Haleluya. Banggalah kalau namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Jangan bangga, kata Yesus, karena engkau mengusir setan, tapi banggalah karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Jangan bangga karena pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu, tapi banggalah karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Banggalah saudaraku yang kasih Tuhan, karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Minta Roh Kudus memimpin setiap kita malam hari. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Baik saudara yang ada di rumah, saudara mengikuti Zoom, angkat tanganmu satu dan taruh tanganmu satu lagi di dada. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari aku tidak mampu tanpa Roh Kudus. Saya bisa tersesat, tapi dengan Roh Kudus, oleh tuntunan Roh Kudus, aku berjalan di dalam kehendak Tuhan. Jangan biarkan ada kesesatan di hatimu. Jangan biarkan engkau disesatkan oleh dunia ini, oleh para penyesat-penyesat, oleh ajaran-ajaran palsu. Tapi izinkanlah Roh Kudus menuntunmu malam hari ini sampai seumur hidupmu. Izinkan Roh Kudus untuk menuntun engkau, untuk menguasai hatimu malam hari ini, supaya engkau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Oh haleluya. Engkau menikmati tuntunan Roh Kudus yang lembut malam hari ini. Engkau menikmati tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang menuntun engkau malam hari ini. Tangan yang penuh kasih, tangan Tuhan yang penuh kasih, yang penuh kuasa, menuntun engkau di jalan yang sempit. Dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan menuntunmu. Tangan Tuhan Yesus selalu menuntunmu, memegang engkau. Malam hari ini nikmatilah tuntunan Tuhan. Nikmati. Jangan biarkan hatimu dalam kehampaan. Jangan biarkan engkau disesatkan atau dipengaruhi oleh dunia. Tapi izinkanlah Roh Kudus menuntun engkau malam hari ini. Tangan Tuhan yang penuh kuasa tertompang atasmu malam hari. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat. Lawat, jangan biarkan ada kebencian, kepahitan, kemarahan, kesesatan di hati kami. Dan pengaruh-pengaruh atau ajaran-ajaran palsu dari para guru-guru palsu. Dan ajaran-ajaran yang tidak sehat mungkin pernah didengar. Cabut dalam nama Yesus. Cabut. Bersihkan hati kami. Bersihkan pendengaran kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dari segala pengaruh-pengaruh si jahat. Pengaruh-pengaruh iblis. Pengaruh-pengaruh dunia yang jahat. Yang selalu haleluya menawarkan hal-hal yang indah. Menawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja di atas ini. Nikmatilah tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa malam hari. Dalam nama Yesus, lawat Tuhan. Lawati setiap kami. Lawati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jangan biarkan hatimu haleluya gelisah. Jangan biarkan hatimu dikuasai. Jangan terima setiap bisikan dari setan iblis. Tolak dalam nama Yesus.
tolak dalam nama Yesus setiap bisikan-bisikan yang bukan dari Tuhan. Setiap suara-suara yang bukan dari Tuhan. Setiap suara-suara yang tidak sesuai dengan perkataan Allah, firman Allah, nasihat Tuhan Yesus, tolak dalam nama Yesus. Aku hanya membuka telinga kepada firman Allah, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Jamah telinga kami, jamah hati kami malam hari ini. Pegang setiap kami Roh Kudus, tuntun kami. Haleluya, haleluya. Terus menyembah, terus menikmati kehadiran Tuhan, nikmati lawatan Tuhan, nikmati kuasa Tuhan, nikmati kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Nikmati. Baik saudara yang ada di rumah, haleluya. Ibu Betty Mandas, Yani Purba, Jamie Prans, Mauren Mamenko, Berta Langit, jamah. Alami kuasa Tuhan malam hari ini. Alami lawatan Tuhan malam hari ini. Alami tangan Tuhan. Baik juga saudari Christine, Ibu Hertati, saudari Fani, saudari Dona Lisa, saudara Andre, saudara Samuel, saudari Egi, Yona, haleluya, saudari Ria, Ibu Gembala, haleluya, dan semua yang mengikuti ibadah malam hari ini, menikmati tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, menikmati jamahan kuasa Tuhan, tuntunan Roh Kudus malam hari ini. Terima itu dalam nama Yesus. Jamah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima berkat Tuhan malam hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah aliran kuasa dari tempat maha tinggi. Terimalah kuasa dari tempat maha tinggi. Terimalah aliran kuasa dari tempat maha tinggi. Oh haleluya, dari Tuhan Yesus yang mengaliri hidupmu malam hari ini, yang menguatkan engkau di dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima kasih dari Tuhan. Terima kasih yang sempurna dari Tuhan. Terima berkat Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kesembuhan, terima pertolongan Tuhan. Terima lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Oh haleluya, terima jamahan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kesegaran, terima pemulihan dan pertolongan Tuhan di atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jailah diri engkau dilawat Tuhan. Amoli La Rosa Norma Worang. Oh Ibu Norma, Tuhan berkati. Haleluya. Ibu Yani Purba, Marvel, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jamah. Touch. Irabasikarabara. Jamah. Touch. Oh rakorabasikara. Jamah Tuhan. Jamah. Pulihkan hatinya. Pulihkan. Tuntun Roh Kudus. Oh haleluya, beri hati yang taat. Iya rabasikarabara. Biar dia menerima ajaranmu Tuhan, perkataanmu. Tangan Tuhan yang penuh kuasa di atas. Mengalir. Berkat Tuhan di atas hidupmu. Tuntunan Tuhan. Ya rabase karabasa karaba. Oh rabayasi karabo. Yesus tinggi rabase. Jamahan Tuhan. Tuntunan Tuhan di atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Pulihkan setiap luka-luka ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Pulihkan. Merdekakan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah. Haleluya. Oh. Bekerja terus Roh Kudus, bekerja.
Oh jamah Roh Kudus, jamah. Urapi, pulihkan, pakai, urapi, ikarabasika. Urabasika, tokarabasika, terima. Kirabasika. Terima kekuatan, terima berkat Tuhan, terima kekuatan, terima tuntunan. Relakan hatimu dituntun oleh Roh Kudus. Relakan hatimu dikuasai oleh Roh Kudus. Relakan hatimu, hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Oh haleluya, hati yang rela malam hari ini. Hati yang rela. Haleluya, Ibu Marina Kamagi. Haleluya, Boy Fudun. Haleluya, Meliana. Haleluya, Mona Kultom. Jamah dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah, relakan hatimu. Rela dipimpin oleh Roh Kudus. Rela. Hati yang rela. Saudara-saudara, malam hari ini miliki hati yang rela dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Jenny Mewo, Lina Sancaya, Bertalangi, Boru Purpa, Nisa Dewi, Marvel. Hati yang rela malam hari ini. Hati yang rela. Haleluya, Jaila Didi, Merdiana Tumangkor. Hati yang rela, Yani Purba, hati yang rela. Haleluya. Terima aliran kuasa Roh Kudus. Hati yang rela malam hari. Hati yang taat. Oh hati yang rela Tuhan beri. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mauren Mamenko. Haleluya, Idiana Parapak, engkau menerima haleluya aliran kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Engkau menerima berkat Tuhan malam hari ini. Engkau menerima berkat Tuhan malam hari ini. Jamahan kuasa Tuhan. Aliran kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Mengaliri hidupmu malam hari ini. Haleluya, Nelci, haleluya, Nisa Dewi, haleluya, Mauren Mamenko, dan semua kami yang ada di tempat ini. Menerima aliran kuasa Roh Kudus. Menerima haleluya tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, Ibu Uli Dolok Saribu, Lili Suryani, haleluya, Amiraga, Pasaungan Tamangkoa, Jenny sampai Padang. Oh haleluya, engkau menerima aliran kuasa Roh Kudus. Jamahan kuasa Tuhan. Terima saat ini. Rasakan dan nikmati. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus, haleluya. Haleluya. Pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat Yesus. Pegang erat tanganku. Amin. Ku tak dapat hidup di luar
selama aku hidup. Sama-sama katakan Yesus, haleluya. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan, Engkau alam. Sama-sama katakan Yesus pegang erat tanganku, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup, tak dapat hidup di luar kasih. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan, Engkau oh Yesusku. Haleluya. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Sekali lagi katakan Yesus. Amin. Erat tanganku, amin, amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan, Engkau alasan selamat. Engkau alasan, Engkau alasan selamat. Engkau alasan, haleluya. Engkau alasan selamat. Engkau alasan, haleluya. Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang letih lesu dan berbeban berat ada pertolongan, ada kelegaan, ada mujizat, ada tuntunan Roh Kudus bagi setiap kami. Ada aliran kuasa Roh Kudus yang mengaliri seluruh hidup kami di dalam nama Yesus. Aliran kuasa dari tempat maha tinggi, dari Tuhan Yesus Kristus mengalir di atas setiap kami, di atas rumah tangga kami, di atas usaha, pekerjaan, dan pendidikan masa depan, pelayanan setiap kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuat kuasa dari tempat maha tinggi nyata di atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, yang sakit sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus, yang kekurangan dilimpahi berkat malam hari. Segala berkat dari surga tercurah di atasmu, kelimpahan dari tempat maha tinggi, dan berkat dari bangsa-bangsa akan tercurah di atasmu, dan kelimpahan itu engkau terima malam hari ini di dalam nama Yesus. Sukacita, damai sejahtera, kemenangan, terobosan, pertolongan, dan tanda-tanda heran menyertai setiap kita malam hari ini. Kekuatan yang tak terbatas memenuhi setiap kita malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu Tuhan. Kau Allah yang dasar. Kau Allah kami yang ajaib. Di dalam nama Yesus, kuat kuasa-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus, yang sakit malam hari ini sembuh dalam nama Yesus. Yang sedang didoakan oleh tim-tim doa kami, diberkati Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Malam hari ini ada kesembuhan buat ibu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Saudara yang terinfeksi oleh COVID-19, hal yang kau sembuh malam hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau sembuh, dan COVID itu, virus itu mati dalam nama Yesus. Dilenyapkan di dalam nama Yesus. Dan setiap kuasa-kuasa dari roh jahat dihancurkan di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan malam hari ini. Terima berkat Tuhan di atas hidupmu. Kasih karunia dari Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, mulai malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna, pengurapan yang baru curahkan, bahkan tanda-tanda heran dan mujizat terjadi di atas kehidupan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama yang heran ajaib, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.